wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dina. Anak-anak, hari ini pelajaran tajwid kita memasuki bab baru, yaitu tentang hukum idgham. Sebelum Ibu menyampaikan materi tentang hukum idgham, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah anak-anak menonton, menyimak, dan memperhatikan video pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap pertama, anak-anak dapat mengetahui pengertian hukum idgham. Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui macam-macam hukum idgham. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui dan menjelaskan hukum idgham mutamatsilain. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak apa hukum idgham? Hukum idgham adalah 3 hukum yang muncul tatkala 2 huruf yang sama, sejenis, atau berdekatan makhrajnya atau sifat-sifatnya saling berhadapan. Hukum idgham terdiri dari 3 hukum. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain, yang kedua adalah idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Nah, anak-anak, bagaimana cara membaca ketiga hukum idgham tersebut? Cara membaca hukum idgham tersebut dengan memasukkan huruf pertama yang bersukun kepada huruf kedua yang berharokat, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Bagaimana cara memasukkan huruf-huruf tersebut? Cara memasukkan huruf-huruf tersebut dilakukan dengan mentasydidkan huruf yang kedua, sehingga huruf yang pertama diabaikan pengucapannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki hukum idgham bagian pertama, yaitu hukum idgham mutamatsilain. Mutamatsilain artinya 2 hal yang sama. Maksudnya di sini adalah idgham mutamatsilain terjadi jika 2 huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya bertemu. Contohnya, Ibu akan jelaskan dalam penjelasan berikut ini. Anak-anak perhatikan dan simak dengan seksama ya. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian idgham mutamatsilain, di mana idgham mutamatsilain terjadi jika 2 huruf yang sama, baik makhraj maupun sifatnya bertemu. Dan sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh dari idgham mutamatsilain. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan mencoba beberapa contoh tersebut. Yang pertama, Ibu ambil dari Quran surah Al-Maidah ayat ke-61. Di potongan ayatnya berbunyi seperti ini. Qad dakhalu. Maka da yang bersukun atau yang mati bertemu dengan da yang berharokat fathah dibaca menjadi qad dakhalu, qad dakhalu. Nah, maka da yang bersukun hilang tergantikan oleh da yang berharokat fathah. Maka dibacanya qad dakhalu. Ya. Selanjutnya di contoh yang kedua, ingat da yang bersukun hilang digantikan oleh da yang berharokat fathah. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat ke-87. Beri potongan ayatnya berbunyi idzahaba. Maka dibacanya za yang bersukun
digantikan oleh za yang berharokat fathah, maka dibacanya za yang bersukun digantikan oleh za yang berharokat fathah. Idzahaba, idzahaba, idzahaba. Itu tadi ya, za yang bersukun hilang tergantikan oleh za yang berharokat fathah. Dibacanya idzahaba. Sebenarnya tidak berpengaruh, tapi ini hukum dari idgham mutamatsilain. Ketika dua huruf yang sama bertemu, maka dibacanya yang bersukun hilang digantikan oleh yang berharokat fathah. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa penjelasan mengenai hukum idgham. Di mana yang pertama tadi Ibu menjelaskan hukum idgham, pengertiannya, lalu ada macam-macam hukum idgham, lalu yang ketiga ada cara membacanya bagaimana, lalu juga ada cara memasukkan huruf, lalu yang keempat tadi ada contoh dari idgham mutamatsilain. Sekarang tugas anak-anak adalah menjawab pertanyaan yang telah Ibu sediakan di bawah ini. Yang pertama adalah tulislah pengertian dari hukum idgham. Yang kedua, tulislah macam-macam idgham. Yang ketiga, bagaimana cara membaca hukum idgham. Yang keempat, apa pengertian idgham mutamatsilain? Dan yang kelima, carilah 2 contoh di dalam Al-Quran mengenai hukum dari idgham mutamatsilain. Seperti yang Ibu contohkan tadi, za ketemu za bersukun bertemu za berfathah, atau da bertemu da bersukun bertemu dengan da yang memiliki berharokat fathah. Terserah anak-anak, boleh huruf da bertemu da, ba ketemu ba, ta ketemu ta, terserah anak-anak cari di Al-Quran. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.